Assalamualaikum. Di video ini saya menggunakan SketchUp Pro versi 2018, kemudian plugin tambahan untuk SketchUp yaitu Profile Builder 2. Profile Builder 2 ini untuk proses modeling dan juga SC-BIM ya, Building Information Modeling, termasuk menghitung volume bangunan, meter kubik, meter persegi, meter maju. Nah, plugin ini berbayar, tidak free. Anda bisa mencobanya ya selama 30 hari free trial, dan juga Anda bisa menikmatinya link trial dari saya di deskripsi video ya. Dan pada saat video ini saya buat, Profile Builder diskon 25%. Anda bisa membelinya untuk reseller di Indonesia, yaitu bisa cek di resellernya ya, klik reseller, kemudian masuk ke halaman reseller, pilih country Indonesia ya, kemudian search. Di sini ada wahyusgroup.web.id. Jadi nanti untuk perwakilan Indonesia bisa melalui saya di wahyusgroup.web.id. Oke. Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung volume dari dinding tembok ya. Jadi saya akan menggunakan studi kasus. Kita akan menghitung jumlah dari batu bata. Nah, batu bata yang dibutuhkan di sebuah bangunan. Oke, saya membuka SketchUp saya. Ini adalah BIM modeling ya, BIM modeling untuk SketchUp. Kebetulan saya sudah memodelkannya di sini. Untuk siswa saya di WG Academy ya, untuk siswa saya di WG Academy yang mengikuti Detail Construction for SketchUp bisa memperoleh file dari ini ya, termasuk untuk yang estimator bisa memperoleh file ini. Oke, di sini saya sudah membuat lapisan-lapisannya karena ini BIM modeling ya, bukan. Kebanyakan saya melihat modelingnya untuk rendering. Jadi modeling untuk rendering itu masih kacau balau ya untuk proses estimasi biaya. Jadi kita harus modeling ulang lagi, menambahkan ini dan itu pada bagian buat teman-teman yang kerjanya di visualizer. Jadi ini tidak cocok ya buat teman-teman yang memang fokusnya ke visual, karena ini lebih ke teknik sipilnya, engineeringnya. Oke, saya akan menghitung untuk dinding batu batanya ya. Dinding batu batanya. Saya akan menghilangkan beberapa layer. Oke, saya fokus ke ini ya, yang bangunan rumah. Karena ini saya bagi-bagi. Di depan ini ada bangunan terpisah dari rumah ya. Ini terpisah dari rumah. Oke, dan ini ada pagar tembok juga terpisah dari rumah. Di sini ada bagiannya sendiri. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah proses menghitung volume. Kebutuhannya masing-masing batu bata itu berbeda. Ada yang 1 bata dan ada yang setengah bata. Nah, pada bangunan saya ini merupakan batu bata setengah gitu ya. Jadi setengah batu bata, bukan 1 batu bata full. Nah, pada SNI, bila Anda memiliki SNI ya, Standar Nasional Indonesia, ingat Standar Nasional Indonesia itu memiliki ketentuan sebagai berikut ya. Nah, pasangan dinding dengan tebal 1 bata, ukuran batu bata dengan panjang lebar tinggi berturut-turut ya. 22, 5, 11 di dalam peraturan SNI dengan tebal 1 bata membutuhkan 140 buah per meter persegi. Ini saya screenshot dari SNI 2008. Artinya, jika Anda akan membangun tembok panjang 10 meter dengan tinggi 3 meter, maka Anda bisa mencari jumlah kebutuhan dengan rumus kebutuhan.
10 kali 3 kali 140. 10 meter dikali 3 meter dikali 140 buah per meter perseginya. Totalnya adalah 42.000. Ya, jadi totalnya adalah 42.000. 10 dikali 3 dikali 140. Nah, sedangkan untuk pasangan dinding dengan tebal setengah bata, ukuran batu bata dengan panjang lebar tinggi berturut-turut ya, 22, 5, 11 cm. Di dalam peraturan SNI dengan tebal setengah bata membutuhkan 70 buah per meter persegi. Artinya, jika Anda akan membangun tembok panjang 10 meter dan tinggi 3 meter, maka Anda bisa mencari jumlah kebutuhan dengan rumus kebutuhan sama dengan di atas ini ya. 10 meter kali 3 kali 70 sama dengan 22.100 buah. Nah, permasalahannya bila kita menggambar secara 2D ya, ingat secara 2D, otomatis kita akan menghitungnya melalui potongan ya, potongan gambar 2D. Saya akan mencontohkannya. Nah, ini merupakan file ya, file dari salah satu siswa ya, sekolah di Blitar, Jawa Timur, sekolah swasta di Blitar, Jawa Timur, yang saya juga alumni dari sekolah ini ya, di SMK. Nah, gambar berbentuk 2D. Ini menggunakan file AutoCAD di Wiki ya. Otomatis kita memerlukan potongan. Nah, potongan, dan kita memerlukan tinggi dari bangunan ini. Setiap tembok itu berapa? Kita harus menghitungnya ya. Nah, seperti ini. Kita harus melihat tinggi temboknya. Nah, tinggi temboknya, kemudian kita harus mengetahui panjang dindingnya. Panjang dindingnya ini ya. Jadi seperti denahnya, panjang dindingnya, belum lagi nanti dipotong atau dikurangi dengan pelubang. Pelubangnya apa? Seperti jendela, kemudian boven, kemudian pintu, ada ventilasi dan lain sebagainya ya. Lubang dan lain-lain ya tentunya. Nah, seperti ini ada garasi, pintu garasi. Seperti itu. Oke. Lalu dengan BIM, Building Information Modeling, saya tidak lagi menggunakan teknik manual seperti itu. Karena dengan bantuannya Profile Builder ya, ini salah satu plugin yang sangat-sangat saya rekomendasikan untuk perusahaan, mungkin perusahaan kecil, perusahaan besar di bidang arsitektur ataupun konstruksi ya. Dan ini bisa dijalankan oleh tim estimatornya karena sangat baik sekali. Oke. Teknik perhitungan bila mengikuti informasi ini pada SNI ya. Ini SNI 2008. Perkaliannya 10 kali 3. Nah, 10 kali 3 tentunya perkaliannya 10 kali 3. Oke. Lalu saya ingin menghitung kebutuhan pada bagian ini. Ya, pada bagian ini saya akan melihat tingginya terlebih dahulu. 4.600 388. Oke. Ini ya, ini 4,6 tingginya, 3,88 adalah lebarnya. Belum saya kurangi dengan pelubang ini ya. Pelubangnya oke, ini ada pelubangnya ya. Oke, ini pelubangnya. Oh, ini bentok dengan dindingnya ya, tidak masalah. Dengan menggunakan SketchUp standar
ya. Jadi menggunakan SketchUp standar itu bisa dengan cara double klik ya, di double klik. Face-nya, ingat ya, face-nya jangan sampai semuanya. Bila face-nya saya klik seperti ini, maka akan ketemu area. Area ini menghitung luas ya, luas meter perseginya. Dan saya rubah satuannya ke meter, oke. Akan ketemu 13,21 meter persegi. Ini untuk bagian ini saja. 13,21 meter persegi. Lalu, apakah saya harus klik one by one, satu persatu untuk semuanya ini? Yang tentunya ini akan sangat melelahkan. Nah, saya akan select satu ya. Sekarang kita buktikan dengan Profile Builder. Saya klik tombol quantifier ya, icon quantifier, maka akan keluar seperti ini. Oke, tadi kita lihat dulu, ini luasnya 13,21 meter persegi ya, cocok ya, 13,21 meter persegi. Oke, ini saya keluarkan, saya klik ini ya, surface areanya akan berubah. Loh, kenapa kok tidak sama? Kok jadi 30,839? Nah, kenapa seperti itu? Karena saya memilih semuanya. Jadi face ini ditambah face ini ditambah face ini dan ditambah face ini, nanti totalnya akan jadi banyak. Nah, lalu kalau gitu nanti caranya sama seperti manual dong? Ah, itu tidak. Saya klik ya, kemudian di sini ada create a report, komponen report ya, saya klik dan akan keluar ini ya. Nah, layernya bernama WG dinding batu bata, kemudian komponen 2, name batu bata rumah. Jadi untuk kebutuhan rumah di sini ada width-nya sama ya, 3880, kemudian height mm 120 ya, ketebalan batu batanya 12 cm 120, kemudian length ini 4,6, jadi serupa ya. Saya akan kecilkan 4,6 serupa, kemudian total lengthnya 4,6, total panjangnya 4,6, total area 13,211 ya, total area ini total areanya ya, total volume meter kubiknya 1,585. Ini sama ya, 1,5, hanya saja ini di belakangnya komanya hanya 2, yang ini saya buat 3. Dan ini adalah total surface area, dan ini total area hanya yang ini 13,21. Oke, cocok ya, sama ya. Dan ini nanti saya akan lanjutkan ya dengan cara saya seleksi semuanya. Oke, masih loading, auto save ini. Saya tinggal seleksi semuanya seperti ini. Ini untuk bangunan rumahnya saja, bangunan induk yaitu rumah. Kemudian saya pilih quantifier seperti ini. Total surface-nya 886,835. Lalu saya create report. Oke, semua sudah terhitung di sini ya. Terhitung sangat baik. Ini akan saya row-nya saya rubah ke 50. Nah, ini sudah semuanya ya. Dan ini adalah total area. Total areanya. Ini total surface-nya. Kita menggunakan total area ya. Jadi ingat, kita menggunakan total area. Totalnya berapa di sini? 394,737. Nah, kita kalikan 394,737 dan kita menggunakan setengah batu bata ya. Kita menggunakan setengah batu bata dikali 70. Total kebutuhan batu batanya adalah 27.631 atau 27.632 buah. Ini adalah total
untuk batu batanya. Seperti itu. Jadi sangat cepat, mudah. Hanya saja kita memang perlu merubah mindset atau pola pikir kita. Bagaimana yang sebelumnya modeling 2D kita rubah menjadi 3D. Hanya itu saja. Jadi untuk pemula yang baru tahu pasti ini susah dan lain sebagainya. Tidak, ini sebenarnya hanya merubah mindset, pola pikir saja dari kebiasaan menggambar 2D menjadi 3D. Hanya itu saja. Nah, tergantung ketelitian, telaten, dan tidaknya. Lalu, bila ini saya ingin mengetahui semuanya ya, ini semuanya, saya hanya tinggal seleksi saja seperti ini. Dan sudah terkumpul ya. Sudah terkumpul semuanya. Ini adalah totalnya 611,705. Saya kalikan ya, 611,705 dikali 70. Ini adalah kebutuhan batu batanya. Sangat mudah sekali. Nah, Anda juga bisa memasukkan harga. Jadi saat ini diklik maka harga akan keluar. Totalnya biaya untuk batu bata sendiri totalnya berapa? Misal harga batu bata satu bijinya itu satu buahnya 500, maka dikalikan dengan kebutuhan tadi. Oke, dukung saya ya dengan share video ini ya, bagikan melalui akun sosial media yang Anda punya supaya saya bisa membuat tutorial lainnya. Jadi dengan dukungan, membagikan, share, tentunya saya bisa dapat terus membuat tutorial yang lainnya secara free. Saya Wahyu Agustiawan and Keep Learning.